yaitu Haji Buya. Ada 3 yang boleh mengucap salam. Yang pertama yaitu lagi tidur, yang kedua lagi sholat, yang ketiga berarti lagi gila. Berarti yang menjawab berarti alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan rumah Bapak Abidin yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Yang saya hormati Bapak Haji Rahmat Mulyana SEMM. Saya perkenalkan, beliau adalah Dewan KBP fraksi dari PDI Perjuangan sudah 5 periode, Bu. Mudah-mudahan minta doanya untuk tahun 2024 ini bisa 6 periode. Bang juru kunci dari KBP PDI Perjuangan, mungkin dari Cianjuang sudah nggak asing lagi. Yang kedua yaitu tokoh masyarakat, Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, para ulama yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul yaitu dalam rangka reses. Arti reses yaitu dari para anggota dewan hadir kepada masyarakat untuk bertatap muka, ngaturkan terima kasih yang biasanya diisi dengan tanya jawab, karena sekarang yaitu ada langsung ditausiah dari Bapak Rahmat Mulyana. Jadi tanya jawabnya ke PAC aja, nanti Ibu kalau misalnya ada keluh kesah silakan catat, nanti kasihin Kak Lodi, nanti kirim ke saya. Masalah BPJS dan kesehatan dan sebagainya bisa di cover oleh saya ya. Alamat saya yaitu di Tutungan, Bu, RT 3 RT 7 di Desa Cianjuang Rahayu. Itu ada bendera PDI, poskonya yang tanjakan sebelum longsor itu. Perkenalkan, nama saya orang yang paling kuat se-Kecamatan Parongpong, karena nama saya adalah Mas Kuat. Biar nggak gampang diingat, Bu, Mas Kuat. Yang penting kalau misalkan ada hal-hal yang lain, yang penting jangan masalah pernikahan, karena saya juga masih muda. Jadi jangan bahas yang lain itu. Intinya yaitu pada sore hari ini kita akan full diisi dengan tausiah. Karena apa? Itu ideologi agama dan kebangsaan juga ada. Mari kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Intinya ibu-ibu kalau memang ada permasalahan silakan catat, kasihkan ke Bapak Abidin masalah kesehatan dan lain sebagainya. Saya nggak punya BPJS dan sebagainya, ini ada yang melahirkan tapi nggak bisa pulang ke rumah sakit, insya Allah kami bantu ya, karena kita juga punya tim kesehatan dan lain sebagainya. Dan mungkin juga nanti mudah-mudahan ada program-program yang lain nanti bisa melalui dengan ketua rantingnya yaitu Bapak Abidin. Cukup sekian dari saya perkenalannya. Ngedamel gupat kanggo perwanten menawi lepat nyudia punten. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Dewan waktu dan tempat kami persilahkan. Atas Mas? Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashabil amir mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Nuku abdi di hormat Ketua PAC, Sekretaris PAC, sareng jajaranna. Nuku abdi di hormat hadir para ketua ranting se-Kecamatan Parongpong sareng sejajaranna. Nuku abdi di hormat para relawan Haji Rahmat Mulyana, nuku abdi dicintai, nuku abdi hormat, dicintai, disayangi ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah terus berkenan hadir dina ieu acara silaturahmi, dina acara resesi ibu. Janten abdi biasa dina silaturahmi ieu sedikit berbagi ilmu. Kemarin ibu-ibu sudah tahu bahwa sekarang temanya adalah
sudah masuk ke tema yang terakhir di dalam ibadah rukun Islam, yaitu ibadah haji. Jadi yang kemarin waktu di Cianjuang itu masuk ibadah puasa kita sebelum puasa. Mudah-mudahan itu dilaksanakan. Kemarin di Cisarua saya masuk kepada ibadah zakat. Ini dari awal, dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Sekarang season tema terakhir dalam ibadah rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Ada anu pingin ke haji? Nah, alhamdulillah hari hoyong mah. Janten ibadah haji itu rukun Islam, janten wajib ibu-ibu. Janten wajib rukuna orang ibadah haji. Karena ia ibadah termasuk ibadah rukun Islam yang kelima. Walaupun mungkin di dalam pandangan ibu kadang-kadang, mungkin gak orang beribadah haji, can banget. Jangan begitu. Jangan keluh kesah, yang penting kita ada niat. Tetapkan itu niat dulu. Tetapkan niat satu persatu, tetapkan niat. Jangan sampai tidak ada niat, ini bahaya. Jadi walaupun kita itu misalkan tidak kepikiran masalah rezeki, ibu memikirkan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang eksklusif, ibadah yang mahal, ya gitu kan? Karena sekarang itu 55 juta. Tapi jangan berpikir kepada mahal dan eksklusifnya. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan, kun fayakun, Bu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Contoh banyak yang di nalar kita, ada seorang tukang beca, dia itu kena tekadnya kuat, keinginannya kuat, dia bisa naik haji. Dengan satu hari dia ngumpulin 10.000, itu kan tekadnya udah ada. Tekadnya yang kuat, niatnya yang kuat. Nah, ini ibadah haji kadang-kadang ada sesuatu hal ya kontroversial, tapi ya haruslah itu kita jalankan. Walaupun ibadah haji ini karena kita sayang finansialnya cukup besar, harus lahir dan batin. Jadi harus lahir dan batin, dikarenakan hanya tok lahir aja sayang. Jadi saya di sini bukan mengajarkan manasik saya, Bu. Kalau ngajarin manasik nanti aja kepada ahli-ahli fikih. Saya mengajari batinnya. Jadi hikmah saya cuplik dari kitabnya Ali Syariati. Beliau adalah seorang penggagas revolusioner dari Iran yang pemikiran-pemikirannya ke dalam. Kemarin saya juga sudah membahas tentang sholat, bahwa sholat itu kan ada sholat lahir dan batin. Jadi kalau sholatnya hanya tok lahir itu jasad fisik, hanya fisik. Kalau sholatnya tidak nembus ke kolbu, ya kita sia-sia. Mudah-mudahan semua coba sebelum masuk kepada ini, belum masuk, tolong anu di belakang kadang saya minta lebih baik diem atau ngantuk nundutan daripada ada yang berbicara. Mudah-mudahan agar supaya menyerap. Ini adalah ilmu, ini bukan untuk saya berbagi ilmu ini tidak semata-mata saya baca, bukan. Saya alhamdulillah sudah melakukan. Saya ke haji tahun 2004. Jadi saya bertekad bahwa apabila saya menyampaikan ini, saya harus sesuai apa yang dilakukan oleh saya. Karena akan keajablah diri saya apabila saya bertausiah saya tidak pernah melakukan. Nih, bahaya. Bagi diri saya, silakan aja yang lain. Coba
anak-anaknya yang baik-baik ya, konsentrasinya difokuskan. Coba saya minta ini dulu lah supaya tenang. Baca syahadat 3 kali, Fatihah 1 kali. Coba sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tenang ya ibu-ibu. Santai, tenang, jangan ada percakapan nanti ibu-ibu ya ada ini dari saya gitu. Jadi ibu-ibu hanya mendengarkan saya ngasih amplop ke ibu-ibu gitu kan enak ya, ngasih amplop ke ibu-ibu dan saya ngasih ilmu ke ibu-ibu. Mau dilaksanakan alhamdulillah laksanakan, dan ini adalah bekal dunia dan akhirat. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, ini di luar tanggung jawab saya karena saya bertugas hanya menyampaikan saja apa yang sudah pengalaman saya dan di-compare oleh kitab-kitab. Kemarin saya buka kitab tentang Ihya Ulumuddin, tentang Fathul Rabbani. Sekarang saya nyuplik dari Ali Syariati tentang ibadah haji. Jadi gagasan beliau adalah ibadah haji itu ibadah yang benar-benar sangat-sangat wajib bagi kita, terutama untuk menyempurnakan rukun Islam itu, karena di dalam ibadah haji itu adalah pemikiran beliau itu evaluasi manusia menuju Allah. Jadi ketika kita menuju Allah, di dalamnya itu ada kisah-kisah panutan, kisah-kisah panutan. Ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail. Nih, di dalam kita naik haji itu ada beberapa manfaat hikmah bagi kita. Pertama adalah menuju jalan Allah. Tuh, sebelum menuju jalan Allah kita akan mengenal nantinya dengan sejarah-sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Nabi Adam. Makanya kalau Ali Syariah disebut bahwa ini adalah teater spiritual, bahwa kita itu harus punya spiritual, kecerdasan spiritual di dalam batin kita, kalbu kita. Sebelum berangkat ke haji itu, bahwa yang utama, awas, ini yang utama. Yang utama untuk berangkat haji, nih sebelum berangkat haji kita ada beberapa tip dari Ali Syariah. Ini untuk direnungkan oleh saya bacakan. Ini dari seorang syekh yang sangat terkenal. Nih, wahai manusia, semua malaikat bersujud kepadamu, tetapi karena pengaruh masyarakat, lama-kelamaan engkau sangat berubah. Engkau tidak berpegang teguh kepada janjimu untuk tidak menyembah apapun juga kecuali Allah yang Maha Besar. Sebaliknya engkau menghamba kepada berhala-berhala yang sebagaimana adalah ciptaan manusia. Ciri hidupmu adalah loyalitas kepada manusia-manusia lain, pemujaan diri sendiri, kejam, bodoh, tidak berarah tujuan, tidak merasa takut dan tamak. Kehidupan ini telah membuat
kalian menjadi sifat-sifat kebinatangan kalian sebagai serigala, anjing, tikus, dan domba. Ini adalah yang harus kita renungi, bahwa ternyata wahai manusia, semua manusia ini sekarang kebanyakan wujudnya manusia. Awas ibu-ibu, wujudnya manusia, tapi akhlaknya kadang-kadang seperti hewan, tamak, serakah, licik. Ya betul nggak? Jadi bukan menjudge bahwa diri kita hewan, bukan. Bahwa sekarang ini kejadian di akhir zaman ini, kita banyak menemukan jasad manusia, perilakunya adalah perilaku binatang. Makanya disuruhkan untuk haji, wahai manusia, kembalilah kepada awalmu seperti sedia kala, tunaikanlah ibadah haji dan jumpailah sahabat terbaikmu yang telah menciptakan engkau sebagai yang sebaik-baiknya di antara semua makhluk. Dia sedang menantikan kedatanganmu. Tinggalkanlah istana-istana kebesaran, gudang-gudang kekayaan, dan kuil-kuil yang menyesatkan. Lepaskanlah dirimu dari kawanan binatang yang digembalakan oleh serigala. Itulah rombongan niat menunggu rumah Allah atau rumah umat manusia. Jadi kita disuruh haji itu untuk meninggalkan semua sifat-sifat iri, dengki, sombong, jahil, kenaya di diri kita, untuk segera menuju panggilan Allah. Nah, ini harus direnungkan bahwa ternyata semakin bergesernya waktu dari Adam ke sini, sifat-sifat kita itu sudah bermutasi. Sifat iblis sombong, sifat setan iri, dengki, jahil, kenaya, sifat hewan, serakah, ini sudah bermutasi jadi sifat dajjal. Terkenal kan di akhir zaman ini ada dajjal. Nah inilah dajjal, itu mutasi dari sifat iblis, setan, dan hewan yang ada di siapa? Di diri manusia. Dajjal itu terkenal dengan apa? Matanya satu. Yang namanya matanya satu bukan berarti di tengah-tengah matanya mata dunia. Jadi yang ada di dirinya tidak terlepas dari tahta, jabatan, kekayaan, dunia dan dunia. Itulah dajjal. Mutasi dari sifat iblis, setan, hewan. Nih, di akhir zaman itu kita itu sudah diserang oleh dajjal yang masuk kepada manusia. Tuh, awas, hati-hati ibu. Nih, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini, mudah-mudahan tiasa naik haji. Amin. Ku abdi doakeun. Lahir sareng batinna. Dan di mana we? Allah mau masuk sahir. Buah-buah tiba-tiba menang kuis naik haji kan gitu. Kayak staf DPC tiba-tiba bisa kuis naik haji. Tuh kan, itu Allah itu kadang-kadang tidak bisa oleh secara matematika. Kadang-kadang Allah itu tiba-tiba dan tidak kepikiran oleh akal kita. Nih, Allah itu. Nah, sekarang masuk dari sana. Awas. Kita niat semua ibadah itu, kita itu harus ada nih. Jadi harus menggali niat. Awas, hati-hati. Perilaku kita itu apakah masih dajjal, apakah masih iblis, apakah masih setan? Ini harus, niat kita harus awal dulu harus bersihkan. Karena terutama harus niatnya benar-benar kita introspeksi dulu. Apakah kita naik haji itu rizkinya menang korupsi? Awas, menang maling? Awas, kan yang pertama niat dulu. Jangan jadi salah nantinya. Kalau kita niatnya asal-asalan, asal tenang ya. Sayang kan? Jadi yang utama itu kita tetapkan
kita niat dulu, kita introspeksi mana jiwa kita, apakah sudah sesuai dengan ilahi, apakah jiwa kita sudah bersih, apakah masih ada sifat-sifat selain dari Allah, sifat setan, iblis, hewan, itu harus dibuang dulu kalau mau berangkat naik haji. Jadi kita harus bunuh semua sifat-sifat tikus, serigala, hewan-hewan buas, harus bunuh. Sifat-sifat iblis harus bunuh. Sifat setan harus bunuh dulu dari sini. Tidak bisa kita ngebunuh dari sifat-sifat itu, ya kesananya hanya haji lahir. Sayang kan, haji lahiriah hanya toh gelar haji secara lahir. Kadang-kadang kan jadi sayang di mata Allah belum tentu sudah mahal, tetapi malahan di mata Allah tidak baik. Ada di pepatah, saya mendengar orang sufi bahwa ibadah kita itu harus benar-benar ibadah, hanya bergantung kepada Allah, tulus dan ikhlas, pengabdian totalitas kepada Allah. Jangan sekali-kali ibadah kita itu niatnya untuk riya. Awas, ibadah kita untuk riya, sedikit-sedikit ibadah selfie, berarti itu sudah termasuk kategori kita musyrik. Awas, karena beribadah kita selain kepada Allah, Bu. Kalau menurut orang sufi, bukan kepada Allah, karena keriaan. Tuh termasuk orang musyrik. Awas saja. Ada ibadah lagi, saya tidak mau ketahuan dengan orang nyemput terus. Nah, itu juga termasuk riya, karena masih melihat pandangan orang. Tuh susah juga ya punya ibadah itu. Ada kadang-kadang ibadah itu kalau kita riya jadi musyrik, dipandang oleh orang-orang tasawuf, dipandang oleh ilmu hakikat. Kadang-kadang kita nyumput oke jadi riya. Harusnya ibadah karena Allah. Nggak usah takut siapapun juga, nggak usah takut pingin sedikit-sedikit sholat tahajud, trek, sesuaikan. Itu adalah jadi riya. Sedikit-sedikit ngaji, trek, sesuaikan. Itu jadi riya. Apakah itu ibadahnya diterima oleh Allah? Ya karena ada riya, ya tidak diterima. Malahan oleh orang-orang khawas itu termasuk golongan musyrik, karena beribadah bukan kepada Allah. Tuh ya, punya hati-hati dalam beribadah, karena ini kan enteng-enteng banget, tapi memang kita harus dulu. Jadi ibadah itu jangan tok fisiknya. Saya kan kemanapun melangkah itu menggambarkan tidak fisik. Toh kalau fisik saya percaya banyak ustaz-ustaz, banyak para ulama yang ahli-ahli fikih. Saya percaya. Saya hanya mengopeni adalah qalbu batin. Jadi agar manfaat sangat dan hakikat. Fisiknya kita sholat, batinnya juga kita tuh niat, paham nggak niatnya? Jangan sekali-kali di dalam niat itu ada riya, ada takabur, ya itu niat, baru aja niat. Tuh di niat, awas, ini baru niat. Nah, sesudah niat, ini kita awas. Jangan ada yang beberapa yang kalau naik haji nanti, ini kan di YouTube kan, di buku, mudah-mudahan ibadah rezekinya atau dari manapun Allah mentakdirkan kita itu untuk ke naik haji, ibadah yang kelima, tinggal dibuka nanti di YouTube agar supaya batinnya kena. Kalau manasiknya nanti ke ahli-ahli ustaz-ustaz fikih banyak. Ini batinnya agar supaya ibu-ibu ingat. Pertama, yang dilarang itu janganlah melihat cermin.
agar engkau tidak melihat bayangmu sendiri. Jadi untuk sementara waktu lupakanlah dirimu sendiri. Kenapa? Jangan melihat cermin, agar fokus. Kita itu dalam ibadah haji itu agar fokus. Kalau kita melihat diri kita sendiri ada keakuan, sudah gagal. Was, yang dilarang. Ini untuk ngopenin batin, Bu. Nanti kalau ibu kesana, yang dilarang, muharamat yang dilarang itu adalah jangan melihat cermin. Seetik kan kadang-kadang SW, itu jangan. Kalau ingin sempurna. Kedua, jangan mempergunakan atau mencium wewangian. Nih, kenapa nggak boleh wewangian? Karena wewangian itu kadang-kadang kita ingat ke pacar, duh wanginya iya, nah, jadi duniawi. Kadang-kadang ingat, ya itulah. Jadi kita akan si otak akan muter, ingat aduh wangi iya sih ini, nah ini biasanya pasti mas kuat kalau gini, gagal lagi kan, makanya jangan. Jadi sekarang ibu-ibu ada di dalam lingkungan sekolah, karena itulah ciumlah cinta dari Allah. Tuh, jadi hanya cintanya hanya kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali bercermin, diri kita jadi angkuh, kan gitu. Terus wangi-wangian, jangan memerintah siapapun, karena kita itu sama di sana. Jangan sakiti binatang-binatang, tumbuhan, itu jangan. Karena tumbuhan, binatang-binatang itu adalah makhluk Allah. Jangan mematahkan tumbuhan. Jangan berburu, sengaja berburu. Ada kodok atau apapun juga ada jangkrik dikejar-kejar, jangan. Kadang-kadang kan orang kita iseng. Nah di sini jangan bercumbu dan berhubungan badan agar engkau memperoleh cinta suci yang sejati. Jadi sementara ini tinggalkan dulu istri, kalau bawa istri atau suami, cinta kita beralih kepada Allah. Karena kadang-kadang kita itu cintanya itu di dunia ini kebanyakan dunia. Kadang-kadang kalau laki-laki cantiknya, cakepnya, kalau perempuan kadang hartanya, bukan karena Allah kan. Nah ini makanya di sana dididik tidak berhubungan dulu, tapi mencintai Allah selama 40 hari. Nah tuh dididik sifat kita supaya karakter kita menuju Allah, agar supaya senantiasa kita kembali kepada nanti pulang dari haji itu kita jadi manusia ihsan kamil, manusia yang hakiki. Terus jangan pakai jahitan ihram. Jadi saya di sana, jadi ihram itu semuanya sama, Bu. Jangan dijahit macam-macam, semua sama gitu. Nggak ada yang perbedaannya. Jadi menandakan bahwa semua makhluk Allah di mata Allah sama. Yang membedakan ya itu keimanannya. Nah, kedua, sudah niat, terus larangan-larangannya kita tekuni, laksanakan. Ini saya ngopilin batin. Kalau misalkan nanti secara lahiriahnya ya gampang, kata saya juga. Banyak ini ya. Ini yang paling sulit kan ini batin. Yang paling sangat-sangat sulit batin kita. Nah, yang kedua, kita itu sesudah niat mikot. Mikot itu adalah gambaran kuburan. Jadi dalam haji manusia memutuskan untuk kembali kepada Allah. Semua ego, kecenderungan, mementingkan diri sendiri dikubur di mikot. Dia menyaksikan mayat-mayat sendiri dan manzirah kuburan sendiri itu. Jadi mikot itu seperti kuburan. Kita harus kembali kepada titik nol. Maksudnya, jadi kita harus kembali kepada titik nol di mikot itu. Ibarat kita itu kuburan. Ibarat kita itu matikan semua sifat-sifat selain Allah. Sifat sekarang harus dimatikan. Sesudah kita bisa mematikan mikot itu, barulah kita berbaju ihram. Jadi berbaju ihram semua sama enggak?
putih sama baju ihram itu kain, kayak kita gambaran kain kapan. Kita akan ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah akan kembali lagi ke Allah. Itu harus diingat. Kita harus bisa kembalikan pada titik nol kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali ke Allah. Gambarannya di dalam ihram itu kain putih seperti kapan. Dan semua manusia walaupun presiden, menteri, raja sama enggak? Sama, tidak dibeda-bedakan. Jadi di mata Allah itu tidak ada yang berbeda-bedakan. Yang berbeda itu nanti akhlak, amal, perbuatannya ketika kita mati. Tuh. Di sana seorang presiden menanggalkan keegoannya, seorang menteri menanggalkan keegoannya, tidak boleh memerintah, sama sederajat dengan misalkan dengan kuli macul, dengan yang orang petani, sama. Jadi segala kesenangan duniawi itu dihilangkan. Tuh tapakurannya. Jadi di sana dari bangsa manapun juga, dari timur, barat, selatan itu sama. Hanya berbaju ihram, hanya sehelai kain. Kita dididik bahwa ini adalah harus ingat dalam kematian. Tuh, Bu. Jadi dididik harus ingat kematian. Jadi jangan sekali-kali wah, alhamdulillah ya nges haji. Sah ya nges haji. Kadang-kadang alhamdulillah syukur udah rukun Islam yang terakhir nih, udah pakai baju ihram, sudah haji ya nama sah ya. Nah, jangan gitu. Semua sama. Tinggalkanlah sifat-sifat ego itu pada diri kita. Tuh. Tiganya tawaf. Sesudah kita ihram, terus tawaf. Jadi seakan-akan kita labaik Allahumma labaik, aku mohon panggilanmu. Nah, labaik Allahumma labaik, aku mohon memenuhi panggilanmu. Kumahalamun Allah bilang, sahanu manggilmu. Ayo. Tapi kalau kita batinnya sudah jernih, kita dipanggil benar batinnya oleh Allah, bukan dipanggil oleh harta. Karena punya uang, itu hanya syariat akhirnya, tidak dipanggil oleh Allahnya. Makanya harus ditempuh syariat dan hakikat, harus ditempuh ibadah lahir dan batinnya agar bisa manfaat di dunia dan akhirat. Kalau toh hanya batin, hanya lahirnya saja, ya mungkin hajinya lahiriah ini seperti saya haji hanya sampai Padung, berarti kan? Betul nggak? Hanya sampai Padung, Bu. Nggak keterima nanti sana di alam kekal karena hanya syariat, tidak tembus kepada batinnya. Jadi tawaf juga mengajarkan kepada manusia untuk selalu bergerak. Seorang muslim itu selalu bergerak, menjadi atau menyempurnakan, terus bergerak, menyempurnakan bahwa kita itu manusia yang tidak akan sempurna tapi tetap mengejar kesempurnaan. Hanya Allah yang sempurna. Jangan orang mah saki ayana. Nah, itulah belum apa-apa udah kalah perang. Encan ge diinitkeun ka medan perang, kadang-kadang di kita itu sudah ada orang buktinya saki ieu we ilmu teh. Nah, jangan begitu, jangan kalah perang. Kita harus niat walaupun tidak akan mungkin sempurna, yang punya kesempurnaan hanya Allah, tapi kita mengejar kesempurnaan itu. Bergerak terus. Makanya di dalam tawaf berputarnya adalah ke kiri, betul nggak? Ngebalik arah jarum jam. Kenapa bisa ke kiri? 7 putaran ke kiri menginikan arah jarum jam. Karena kita tidak boleh ada rasa duniawi di situ. Keluar dari sifat-sifat duniawi. Nah, itu rumus. Nah, terus Ka'bah. Nah, sesudah kan ini dari Ka'bah. Di Ka'bah tidak mempunyai arah. Ka'bah itu kan, Ka'bah itu arahnya timur, barat, utara, selatan.
Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu di mana-mana pun ada. Ka'bah itu sebagai tonggak agar kita selalu ingat kepada Allah. Dari berbagai bangsa manapun yang mengaku Islam, rukun Islam yang kelima adalah munggah haji. Kita akan selalu ingat kepada Allah di tempat yang suci, yaitu secara lahiriah adalah Ka'bah, secara hakikat kita harus selalu bersama Allah. Ka'bah itu hanya sebuah bangunan persegi, kubus. Di dalam Ka'bah tidak ada keindahan arsitektur, kemegahan ataupun prasasti apapun. Ini mewakili rahasia Allah di dalam semesta. Tuhan tidak berbentuk, tidak berwarna. Saya katakan tadi, laisa kamitslihi syai'un. Semakin mendekati Ka'bah, semakin banyak kebesaran yang kita rasakan. Semakin dekat, harusnya semakin dekat dengan Allah. Nah, nih, jadi kita sebagai muter Ka'bah itu kita harus semakin dekat sama Allah. Dalam suasana penuh keharuan, tafakuran bahwa Allah selalu ada. Inilah akan kita selalu sudah mengeluarkan duniawi akan selalu mengingat Allah. Pasti tubuh. Di sana ada makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, bukan makom ini. Jadi tempat berdirinya Ibrahim. Nah, kita di sana itu meneladani, karena yang mendirikan pertama Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Meneladani sifat-sifat Ibrahim. Jadi karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dengan bapaknya tauhid. Jadi bapak keyakinan sedunia itu adalah Nabi Ibrahim, bapak tauhid. Karena Ibrahim terkenal dibakar, kan gitu. Nah, kita berdiri di makom Ibrahim itu, kita di sana berdiri tegak. Katanya di sana ada telapak kakinya Ibrahim. Kita meneladani sifat-sifat Ibrahim. Tuh, jadi teladan kita itu Nabi Ibrahim. Ketika kita ke sana, itu bapaknya para nabi kan, bapaknya tauhid. Ada Siti Hajar, Ismail, Adam, dan Hawa. Itu kita harus meneladani ke sana kalau kita mau kembali kepada titik nol. Sesudah tawaf terus sa'i. Jadi sa'i itu perjuangan fisik lah dari kecil. Ini Siti Hajar yang 7 balikan. Intinya 7 balikan kita Siti Hajar berjuang mencari apa coba? Air untuk kehidupan. Ismail 7 balikan, bolak-balik. Ini adalah bahwa kita itu mencari rezeki untuk kehidupan itu ya harus berjuang. Jangan diem rumah Allah, jangan. Secara syariat harus berjuang, dicontohkan oleh Siti Hajar. Bolak-balik dalam teriknya panas 7 balikan sehingga dia itu sudah lelah, akhirnya ternyata air keluar dari telapak kakinya Nabi Ismail. Tapi Nabi Siti Hajar nggak bilang, capek-capek bolak-balik lama langsung tapi kan awal itu menilai perjuangannya tubuh. Jadi Allah akan menilai perjuangannya. Jadi tidak melihat siapapun juga dites perjuangannya, padahal mah sudah ada di telapak kaki Ismail ya. Aduh lama juga ya nih. Nantilah, berarti nanti season ibadah haji ini bisa 2 kali. Ini belum sampai ke Arafah, belum mikot, belum ke Mina, tapi sudah 45 menit ya. Ini saya nanti akan disambung lagi karena ibadah haji ini yang paling terakhir, tapi harus benar-benar ibu-ibunya juga udah bingung. Kalau kebanyakan nanti akan semakin bingung. Nanti akan saya lanjutkan mungkin nanti season yang berikutnya
Intinya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita ambil hikmah dari ibadah haji ini, rukun Islam yang kelima ini, bahwa kita wajib untuk menjalankannya. Walaupun kita secara syariat tidak punya apa, jangan takut. Allah yang ngasih rezeki, jangan takut. Tapi ada niat di dalam ibadah haji itu, ada manfaat. Semua manfaatnya adalah kita mengembalikan diri kita pada jati diri kita. Di sana ada lempar jumroh, ada lempar setan itulah. Nanti akan mengetahui bahwa kita harus mengeluarkan sifat-sifat iblis dari diri kita, sehingga kita akan berjalan menuju Allah. Itu haji itu berjalan menuju Allah. Dan sebelum berjalan menuju haji, akhirnya ada kesucian. Jadi yang utama itu adalah kebersihan, kesucian kolbu, sehingga kita akan ketemu dengan Allah secara syariat. Yaitulah di sana dibahas syariat. Tuh, terus kita berjuang walaupun ibu-ibu belum mau ke sana, tetapi ya mudah-mudahan kita ibadah ingin ketemu dengan Allah. Ya sekarang sederhana, setiap kita ada sholat, ya itu ketemu dengan Allah. Nah itu aja dulu. Terus sembari kita tafakuran agar kita menintai kolbu, bersih di dalam diri kita. Jangan ada lagi sifat-sifat selain Allah. Itu yang paling utama. Yang paling utama itu bukan jasad, Bu. Jasad itu segimana cantiknya, segimana gantengnya, segimana kayanya, jasad itu ibu. Awas, yang kekal jasad atau ruh? Yang kekal ruh. Saya pertanyakan, sudah sejauh mana ruh kita ini dibekali? Ayo. Bayangkan, sudah sejauh mana ruh kita dibekali untuk kehidupan yang pindah nanti kekal. Kebayang, kalau kita nggak punya bekal, cok ibu-ibu lamun ngalih ke negara Ethiopia, nggak punya bekal, nggak punya makan, apa yang terjadi? Sengsara harus kelaparan wah. Sama kita juga ketika kita meninggalkan jasad ini, ruh kita tidak berikan bekal, ya sama seperti itu. Di kehidupan yang kekal, di alam akhirat, ruh kita akan tersesat, kelaparan. Makanya apa? Makanannya itu zikirullah. Jadi zikir setiap detik, makanan ruh zikir la ilaha illallah, la ilaha, zikir terus. Allah zikir terus, itu makanan ruh. Bekal kita untuk nanti di alam kepindahan kita. Kedua, bekalnya apa? Amal baik, sedekah, rezeki yang diberikan dengan ikhlas. Tuh, entong pelit. Puasa lahir batin, sholatnya benar lahir batin. Itu saya bisa kadang-kadang saya karena ngalamin Bu, saya cerita agar ibu semangat bahwa mencintai Allah tidak mudah, penuh perjuangan yang dasar. Ibarat Nabi Ibrahim dites oleh Allah, apakah memilih Ismail atau Ibrahim? Ketika disuruh berkurban untuk anaknya, tapi Nabi Ibrahim karena keyakinan tinggi, dia melaksanakan nggak? Melaksanakan berkurban. Padahal Nabi Ismail itu adalah anak yang sangat disayang oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena tauhidnya kuat, melaksanakan. Tuh. Jadi apapun kecintaan kita dunia, itu tinggalkan kalau kita ingin mencintai Allah. Karena Allah juga akan mengganti. Ketika sudah melaksanakan, buktinya akan diganti oleh kambing. Ya. Jadi jangan takut.
Ketika kita berjuang, ingin mengenal Allah, jangan takut di dalam diri kita, berani. Jangan setengah-setengah. Kalau mau selamat nanti di alam akhirat. Entah menggol-golkan, ingin mencintai Allah, tapi ke kiri, ayah, awewe nyari. Itu mah bukan mencintai Allah. Angkok kan, kaya engkang. Kalau kita ingin mencintai Allah segenap jiwa raga, tetapkan. Saya pengalaman 2001, saya cita-cita ingin mencintai Allah segenap jiwa raga, harta, jabatan, kekayaan, saya mundur, termakan semua ke fakir miskin. 2001, saya anggota Dewan Termuda, tapi karena ingin mencintai Allah, saya berani. Mudah-mudahan diikuti keberanian yang benar totalitas untuk mencintai Allah. Akhirnya Allah tidak tinggal diam, anggar saja jadi anggota dewan. Walaupun saya mundur selama 2 tahun, berjalan menjadi musafir demi untuk mencintai Allah. Saya baru turun gunung. Ini adalah cekalan. Ketika itu kenapa saya tidak tahu siapa? Karena saya katakan saya tidak mau memberikan tausiah kepada siapapun juga tanpa saya melakukan dalam perilaku. Dosa bagi saya kalau saya tidak melakukan dalam perilaku tentang sabar, tentang ikhlas, tawakal, tentang tidak gila duniawi, dosa. Tentang haji, dosa. Dosa buat saya, diri saya sendiri karena tidak melakukan. Akhirnya yang ngajak siapa? Saya diri sendiri. Tidak pernah melakukan zakat, tidak pernah berbagi. Kan untuk apa? Banyak kan ibu-ibu sekalian ngelihat sekarang ini di media ada seorang yang namanya Ustadz, guru haji, guru agama, tapi perilakunya kadang-kadang ini saya anak-anak di ini ada kan? Apa itu yang salah? Yang salah adalah karena dia hanya ucapan-ucapan yang diperkaya tanpa pernah mengamalkan dalam perilaku. Karena yang sulit adalah perilaku. Awas, saya ketika mengundurkan diri dari anggota dewan tidak gila duniawi tahun 2001, baru sekarang 20 tahun saya melaksanakan. Karena nggak mau saya nanti memberikan tausiah atau memberikan nasihat kepada ibu-ibu, saya tidak pernah melakukan dosa bagi saya. Kalau begini, ini adalah pengalaman spiritual saya yang pernah saya lakukan. Kalau ibu-ibu mau, ayo berjalan, berjuang, saya ngebimbing untuk menemui Allah. Karena sudah ada ladder, nggak semesti ibu harus mundur, nggak begitu. Jadi nggak harus seperti saya lagi, tapi ayo sama-sama belajar. Karena saya sangat prihatin di akhir zaman ini banyak manusia yang raganya manusia tapi perilaku hakikatnya dia itu bukan manusia. Malahan kadang-kadang akhlaknya di bawah binatang. Karena manusia ini biasanya ketika manusia ini ada di bawah binatang akhlaknya, ada di bawah malaikat, bisa juga di atas malaikat. Tergantung pencapaian tingkat batinnya manusia itu sendiri. Sangat sederhana ibu-ibu, sangat sederhana. Cobalah satu ayat amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Amalkan. Setiap gerak ibu-ibu harus maha pengasih, maha penyayang. Sili asa, sili asu, sili asi. Amalkan. Punya uang 100.000, amalkan 80.000. Kan gitu. Teu punya uang atau dengan senyum, teu boga senyum atau dengan kita tenaga, itu adalah amal. Itu bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim ribuan kalian jutaan berzikir, tapi bismillahirrahmanirrahim masuk kepada kalbu dan gelarkan pada perilaku. Itu yang jadi manfaat. Makanya
Kalau di padepokan saya disebut senjatanya para kesatria itu adalah tekad, lampah, dan ucap. Satu ayat asal engkau laksanakan itu jadi senjata bagi dirinya. Jangan sekali-kali engkau menghafalkan banyak ayat tapi engkau tidak pernah mengamalkan dalam perilaku. Hancur diri sendiri. Bukan untuk orang lain, diri kasihan. Banyak saya ibu-ibu kisah nyata, saya kadang-kadang di rumah suka ngebatin. Banyak orang yang berzikir karena pengen ilmu kedugaan, akhirnya jadi gila. Nih, kejadian malam. Anak kiai dari Majalengka ini. Kejadian. Kenapa? Karena dia keinginannya sakti. Akhirnya nih, saya setiap hari sembari tausiah kadang-kadang. Terus ke rumah juga banyak orang-orang yang perlu diluruskan, apalagi orang-orang yang sudah salah dalam niat. Makanya niat tadi yang utama. Salah niat tergelincirlah kita. Apakah kita menuju Allah? Apakah kita menuju iblis? Niatnya salah ya sudah menuju iblis. Nih, hati-hati Bu semua, bahwa saya memberikan pengalaman pribadi. Mudah-mudahan sedikit-sedikit satu ayat kita jalankan, lampahkan dalam perilaku kita. Jangan sampai kita itu tersesat di kemudian hari. Di kehidupan yang kekal dan abadi, kita itu tidak punya apa-apa untuk bawa ke sana. Dari sekarang, sedikit-sedikit kita berbenah diri, bertapakuran diri, buang sifat-sifat iri, dengki, jahil, kinayah, terus berjuang. Walaupun itu sulit, tapi kalau ada keinginan, saya pasti jamin semua akan bisa. Asal ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan, sulit. Tapi keinginan itu harus digelarkan pada perilaku. Jangan keinginan, saya pengen tirakat, tapi sare. Salah nggak? Salah. Kayak Ustaz Dono kalau ini. Jadi kalau kita menginginkan tirakat, benar-benar untuk membersihkan diri, segenap jiwa raga, dukung ucapannya, tekad kita. Jangan datang ke imam, bayar. Nah ini yang sama. Jadi tidak nembus antara niat dan ucapan nyambung. Tuh, mudah-mudahan tos aina season terakhir anu kalimantan rukun Islam nanti akan ketemu dan dilanjutkan lagi dengan season lainnya. Ini bekal dari saya, mudah-mudahan bisa manfaat di dunia dan di akhirat. Nanti kalau misalkan ingin lebih detailnya tinggal ngebuka nanti di YouTube, saya sharekan ke Pak Ketua nanti agar sembari belajar. Saya tidak mengeserkan ibu-ibu kepada orang yang sembarang, karena saya tidak butuh kualitas, tidak butuh kuantitas. Saya tidak butuh umat jutaan. Yang saya butuhkan satu orang tapi berjalan di jalan Allah. Saya nggak butuh kualitas, tapi saya butuh kualitas. Peduli amat, walaupun hanya satu yang mungkin nggak apa-apa. Ini tugas saya. Yang penting satu orang tapi bisa dituntun di jalan Allah. Daripada jutaan ribuan umat tapi dia hanya setek di syariat, untuk apa? Hanya lahiriah, tidak dibawa ke alam ruh, tidak dibawa ke alam kekekalan, untuk apa? Makanya saya itu setiap memberikan tausiah, semua saya bawa rezekinya, saya bawa ilmunya untuk bekal ibu-ibu lahir dan batin. Saya ridho, ikhlas jadi ibu-ibu ayah kerjajan, kan begitu. Makanya sering-sering saya punya rezeki dan terus saya akan terus ketemu dengan masyarakat. Insya Allah Bu, saya tidak takut dengan rezeki. Saya sudah pernah mengalami, saya mundur dari jabatan apapun juga. Semua milik bukan milik saya, semua ini adalah milik Allah. Raga, napas, jabatan, kekayaan, semua itu adalah titipan dari Allah. Kita tidak berhak untuk memilikinya, hanya itu punya Allah. Itu pesan-pesan dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaat di dunia dan akhirat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama ya.
langsung nanti setelah foto hubungi yang absensi tadi. Nanti ada